Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone. How are you today? I hope you good condition and stay healthy. And keeping your health in check with the health protocol. Okay. Before I want to tell you information about pandemic COVID-19 hampers posyandu activity, let me introduce myself. My name is Salsabila Suciani. Okay guys, it's my great relief that the lovely holy water will bring and deliver this news for you, taking the child to posyandu for the child for healthy, as well as child to be healthy, providing balance, vitamins and nutrients. Parents can do such a simple thing like taking a child every day to the posyandu for a checkup. And today we are going to discuss how its activity was during the pandemic and what the pandemic COVID-19 hampers posyandu activity. Okay, let's go. Okay guys, we are at the source home. Let's start to interview source. Okay guys, stay tuned. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Salsabila Suciani dari Fakultas Pendidikan Bahasa Inggris Universitas Islam Riau. Di sini saya ingin mewawancarai Ibu. Kan dengar-dengar Ibu adalah seorang anggota ibu-ibu PKK ya, Bu. Dengan Ibu siapa, Bu, kalau boleh tahu? Surmiati. Pekerjaannya apa, Bu? Ibu rumah tangga. Oh, ibu rumah tangga. Jadi Bu, pertanyaan saya ini berkaitan dengan posyandu. Pandemi COVID-19 ini kan menghambat posyandu ya, Bu? Iya. Saya mau nanya dulu nih, Bu. Kalau boleh tahu, kapan ya, Bu, posyandu di lingkungan RW ini didirikan? Didirikan udah tahun berapa ya? Nggak ingat pula. Udah lama. Sejak tahun, kalau ibu aktifnya ya, yang aktif. Tapi sebelum ibu udah ada juga posyandu. Tuh orang tua-tua yang udah tua yang udah meninggal tuh udah itu juga dia kan. Kalau ibu sejak tahun 2000 berapa ya, zamannya Pak Harto. Zaman Pak Harto. Zaman Pak Harto tahun berapa tuh? Waktu pembagian PIN nasional itu. Oh. Sekitar 2000-an. Sama Pak Harto lah ya. Oh, sama Pak Harto. Yang Pak Harto aja lah bikin. Pembagian PIN nasional gitu. Kalau boleh tahu, Bu, juga siapa ketuanya, Bu, saat ini? Saya ini ketuanya Bu Rosmini. Oh, Bu Rosmini, RW sini, Bu. Iya, terus Bu, kegiatan apa saja, Bu, yang sebelum pandemi ini ya, Bu? Kegiatannya apa aja tuh, Bu, kegiatannya di posyandu? Kalau kegiatan di posyandu tuh sepertinya kita menimbang. Nanti kalau apa ada juga nanti bidannya datang, dokternya datang. Pembagian makanan tambahan ada juga. Oh, ada pembagian tambahan ya, seperti bubur gitu kan. Kadang apalah bubur kita kasih, kadang bikin makanan sup gitu. Kadang-kadang itu yang kalau dikasih untuk di bantuan makanan tambahannya. Terus Bu, ada nggak perbedaan kegiatan saat ini dengan kegiatan masa pandemi ini sama kegiatan sebelum pandemi ini? Beda lah. Kalau sebelum pandemi itu kan semuanya balitanya datang ke posyandu. Sekarang kegiatannya nggak ada lagi, timbang menimbangnya nggak ada, pembagi makanan pun juga nggak ada. Paling nanti pembagian vitamin. Oh, vitamin. Vitamin A tuh setiap bulan Februari sama Agustus, itu didatangi ke rumahnya. Oh, didatangi. Dan tentang pembagian obat cacing. Kita datang ke rumah balita-balita tuh. Terus Bu, bagaimana pendapat Ibu nih, Bu, tentang masyarakat nih yang acuh gitu, Bu, terhadap kegiatan posyandu di sini? Ya, gimana ya? Kadang kita kan berusaha lah untuk mengajak, menyadari kegiatan itu kita beritakan kepada ibu segera bawa anaknya, karena penting untuk meningkatkan mengetahui kembang tumbuh anak, ya seorang anak gitu.
Terus Bu, gimana Bu? Berapa jumlah anggota Ibu PKK di lingkungan RW ini? Ibu petaka atau Seluruh anggotanya? anggotanya Iya. yang di RW-nya Iya, yang RW aja. aktif. Iya, aktif. Yang aktif apa ya? Adalah sekitar 10 atau 15 orang gitu. Oh, tempatnya gimana Bu? Tempatnya? Kalau ke kakak itu di kelurahan. Oh, kelurahan. Nah, kelurahan gitu. Jadi kalau posyandu di sini namanya? Nama posyandunya membaca alam terbentang. Oh, Nah, itu gitu. beralamat di Jalan Gang Mustika, Jalan Riau Gang Mustika. Tapi ada kan Bu bantuan dari pemerintah, lurah gitu Bu untuk posyandu di sini besar gitu Kalau bantuannya. dulu bantuan ada, tapi sekarang nggak ada lagi. Sekarang itu. ada lagi, Bu? Nggak ada lagi. Kalau dulu ada, zaman-zamannya Pak Herman Abdullah. Ada. Ada bantuan. Sekarang terbatas. Sekarang terbatas, nggak ada sama sekali. Nggak ada sama sekali Bu. Kalau menjelang ikut, misalkan zaman pandemi ini kan Bu, orang ikut ingin ke posyandu, ada nggak Bu tata cara atau persyaratan untuk masuk ke posyandu itu kayak tes swab dulu atau? Oh, enggak ada. Karena di zaman Covid ini enggak ada posyandu. Oh, Enggak ada memang- kegiatan. kegiatan. Enggak ada kegiatan. Cuma kemarin ada kan karena udah zona hijau. Zona hijau. Kita adakan lah. Itu tuh cuma pakai itu cuci tangan yang 3 itu. 3M tuh. 3M tuh ya. Jaga jarak. Jaga jarak, pakai masker. Iya, pakai masker. Itu aja. Gitu, Bu. Berarti berapa kali tuh Bu dalam sebulan? Biasa sebelum pandemi nih? Setiap bulannya. Oh, setiap bulan ada. Setiap bulan. Apa aja tuh Bu barang-barang yang dikasih? Katanya kan bubur, Iya, vitamin bubur, A. vitamin A gitu kan. Kalau pandemi kayak gini nih vitamin apa? Enggak ada. Oh, nggak Cuma ada. kalau vitamin A itulah ke rumahnya Oh, kita. ke rumahnya gitu, Bu. Ke rumahnya vitamin A kemarin vitamin A sama obat cacing. Oh, Mbak Cacing. Obat cacing kita kasih. Iya. Terus Bu, apakah barang yang di posyandu di sini di lingkungan RW itu lengkap Bu, kayak timbangan, apa lengkap? Lengkap ya, Oh, timbangan. Terus Bu, mengapa pemikiran masyarakat tuh kayak merasa posyandu tuh nggak bagus Bu? Bagus lagi kita langsung ke rumah sakit. Gimana tuh Bu pendapatnya? Nah, karena itu tuh kalau yang ibu-ibu yang mengerti dia akan datang. Dia datang, dia tidak berpikiran seperti itu. Cuma yang gak berpikiran kayak gitu tuh orang Cina gitu. Orang gitu. Orang Cina tuh mau nggak mau datang dia. Ya. Kalau warga setempat datang Datang. dia untuk nimbangan. Jadi posyandu ini cara ngundangnya kayak mana Bu? Pasti orang udah tahu juga gitu warga. Lewat ini, lewat masjid. Lewat masjid. Nanti Iya. dipanggil sama masjid gitu Oh, kan. masjid. Kadang lewat WA bisa juga kita kan. Iya, iya. Sekarang WA yang sekarang aplikasi. ada aplikasi kan Iya, ada. iya, betul, Kita betul. lingkungan, aplikasi lingkungan. Jadi bedanya kan kata Ibu tadi ada di kantor lurah ya Bu, Ibu PKK-nya. Ibu PKK-nya akan telurah. Bisa juga di kantor lurah tuh ada juga Bu kegiatan posyandu. Enggak ada. Oh, Di nggak kantor ada. lurah enggak ada. Kegiatannya Berarti itu dia per RW. Oh, per RW. Per RW. Posyandu itu per RW. Posyandu per RW. Oke. Berarti kalau masyarakat sekitar RW 6 ini dukungannya besar ya Bu terhadap posyandu yang ada nih. Dukungannya juga besar. Besar. Jadi tadi barang-barangnya vitamin A, obat cacing. Obatnya obat cacing, vitamin A. Nanti kalau ada makanan tambahan itu ibu hamil. Ibu hamil. Kalau ibu hamil itu kadang-kadang dapat susu dia, dapat roti dia. Bisa juga situ Bu cek-cek tensi. Ada, bisa juga. Cek Oh. tensi ada juga situ. Bisa juga ya Bu ya. Oke. Jadi apa kesulitan yang dihadapi ibu-ibu di sekitar RW ini Bu terhadap yang adanya posyandu ini? Kesulitannya enggak ada, cuma ya zaman sekarang lah gitu. Zaman sekarang. Bantuan makanan tambahannya itu enggak ada. Kurang. Enggak ada lagi sama sekali gitu kan. Kalau dulu itu ada zaman Pak Herman itu. Ada dulu. Ada dulu. Ada lengkap dia ngasih bubur tuh dikasihnya. Ada ngasih susu dia. Dia jadi dari dia juga buburnya. Iya, dia bubur sebulan tuh ada bubur tuh jatah buburnya gitu. Sekarang ini bantuan swadaya masyarakat aja. Oh, ikhlas-ikhlasan aja. Si kelasnya. Oh, Bantuan gitu. dari Pak RW-nya gitu. Oh, ada juga Pak RT-nya. RT. RT-nya mendukung lah gitu. Mendukung. Jadi dana yang sekarang ini kalau kita beli makanan Iya. tambahan tuh dari Pak RT, Pak RW. Oh, dana sekarang dari PRW. Dia memberikan makanan Oh. tambahannya. Oke.
Sekian dari saya, Bu. Terima kasih nih, Bu, atas Iya. waktunya. Nah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Viewers, we have listened to these interviews and conducted interview with source. I have benefited so much from information that the pandemic is hindering any process of activity, but in terms of school and works and the others. Now, as well as the Posyandu activity in the area, world begins a host of stencils of activity, beginning with vitamins and less food from the government. Then, before the pandemic, of many communities visited Posyandu like that. Ibu PKK visits babies home like this. But at the time of the pandemic, the PKK mothers members who deliver it to the home of the infant and toddler vitamin and medicine worms and milk like this. But a visit to Posyandu now, the area environment is allowed as the area is green or zona hijau. But still add to its health protocol like washing hands, wearing masks, and keeping your distancing. Posyandu activities were held once a month before the pandemic, but now this activity is a vacuum during a pandemic. So that our viewers should know that Posyandu is very important to both mother and child health, and that tools with infants should be checked once a month. Let's support this program to be a smooth and efficient. And I hope COVID-19 quickly is gone and government can be support this program always efficient, and I think Posyandu can make mother and child check up and make mother and child stay healthy. Okay, I hope you got information in this video and make you understand what is Posyandu and what is a function of Posyandu. It's so many function in our life, like for mother and child. Okay, I think that's all from me. I'm so sorry for my all mistakes. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.